Selamat pagi teman-teman kelas 11 IPA. Bertemu kembali dengan Pak Ganda dalam mata pelajaran fisika. Hari ini kita akan mempelajari gejala pada gelombang cahaya yang terakhir, yaitu polarisasi. Apa itu polarisasi? Oke, langsung saja kita simak penjelasannya ya. Oke, polarisasi adalah peristiwa penyerapan arah bidang getar dari gelombang. Gejala polarisasi hanya dapat dialami oleh gelombang transversal saja, sedangkan gelombang longitudinal tidak mengalami gejala polarisasi. Nah, contohnya ketika kita menggetarkan tali, kemudian pada ujung tali itu kita berikan suatu penghalang seperti ini, ya, maka tali itu akan melewati penghalang tersebut, tidak mengalami perubahan arah getar. Tapi kalau misalnya arah getarnya itu horizontal seperti ini, maka setelah melewati celah, arah getarnya diserap sehingga pada akhirnya membentuk garis lurus seperti ini. Nah, bagaimana dengan polarisasi cahaya? Fakta bahwa cahaya dapat mengalami polarisasi menunjukkan bahwa cahaya merupakan gelombang transversal. Pada umumnya, gelombang cahaya mempunyai banyak arah getar. Jadi, ini merupakan gelombang cahaya sebelum memasuki polarisator ya, atau polarizer. Jadi banyak arah getar. Nah, ketika melewati polarisasi yang pertama, polarisator yang pertama, maka arah getarnya diserap sehingga tinggal arah getar yang vertikal saja. Nah, ketika melewati polarizer yang kedua, yang horizontal seperti ini, maka arah getarnya diserap sehingga pada akhirnya nanti berbentuk garis lurus saja. Nah, suatu gelombang yang mempunyai banyak arah getar disebut gelombang tak terpolarisasi, sedangkan gelombang yang memiliki satu arah getar disebut gelombang terpolarisasi. Jadi cahaya itu kan merupakan dua gelombang transversal, gelombang magnetik dan juga gelombang listrik yang saling tegak lurus seperti ini. Nah, pada kenyataannya cahaya yang masuk ke mata kita ini itu banyak sekali arah getarnya. Ini tegak lurus, ini tegak lurus, semuanya saling tegak lurus ya. Nah, ketika melewati polarisator, misalkan polarisator yang vertikal seperti ini, maka arah getarnya diserap tinggal satu arah getar saja gitu. Nah, kita coba masuk ke polarisasi pada polarizer vertikal ya. Jadi misalkan ini adalah gelombang cahaya yang belum terpolarisasi. Nah, karena ada banyak arah getar, kita ambil resultan dalam sumbu Y dan sumbu X. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, ketika melewati polarizer yang vertikal, arah getarnya berkurang menjadi setengahnya seperti ini ya. Tidak ada yang horizontal. Arah getarnya tinggal yang vertikal saja. Nah, untuk cahaya tak terpolarisasi, berkas sinar dinyatakan dalam resultan dalam komponen X dan Y, tadi sudah Pak Gana jelaskan. Itu melewati polarizer vertikal, intensitas cahaya berkurang menjadi setengahnya. Maka intensitas cahaya di sini kita sebut I1. Intensitas cahaya mula-mula kita sebut I0. Karena menjadi setengahnya, berkurang menjadi setengahnya, maka I1 itu sama dengan setengah I0. Berarti intensitas cahaya setelah terpolarisasi itu setengahnya intensitas cahaya sebelum
terpolarisasi. Nah, untuk polarisasi dengan penyerapan selektif. Untuk polarisasi dengan penyerapan selektif itu, nah ini ada dua macam teman-teman. Yang pertama polarisator. Nanti sinar yang cahaya tidak terpolarisasi ini akan terpolarisasi. Kemudian ada isi yang kedua, kita sebut analisator. Nah, analisator ini itu berfungsi untuk mengurangi intensitas cahaya yang terpolarisasi tadi dari polarisator. Nah, misalkan untuk polarisatornya itu tegak lurus vertikal, sementara untuk analisatornya isinya itu miring seperti ini. Nah, bagaimana kita menyatakan persamaannya? Nah, teknik berdasarkan penyerapan arah getar disebut polarisasi dengan penyerapan selektif. Polarisator berfungsi untuk menghasilkan cahaya terpolarisasi dari cahaya tak berpolarisasi. Jadi ini mula-mula cahayanya tak terpolarisasi, ketika melewati polarisator ini akan terpolarisasi ya. Kemudian analisator berfungsi untuk mengurangi intensitas cahaya terpolarisasi. Jadi intensitasnya masih dikurangi lagi oleh fungsi yang kedua, kita sebut analisator ya. Nah, tadi teman-teman sudah mempelajari bahwa untuk polarisator ya yang vertikal itu intensitas cahaya yang dihasilkan itu setengahnya intensitas cahaya mula-mula. Nah, ketika melewati celah yang miring, ya nanti hasilnya juga untuk arah getar cahayanya itu juga berbentuk miring seperti ini teman-teman. Nah, menurut hukum halus persamaannya itu berlaku I2, berarti intensitas cahaya yang kedua yang dihasilkan oleh analisator ini itu sama dengan I1 cos kuadrat theta. Jadi kemiringannya itu berapa, cosinusnya itu dikuadratkan. Karena I1 itu setengah I0, maka setengah I0 cos kuadrat theta. Nah, ini berlaku jika dimana E2 itu sama dengan E cos theta. Maksudnya arah getar gelombang elektromagnetik elektriknya itu yang miring ini, arah getarnya itu dinyatakan dalam E cos theta ya. Jadi kemiringannya ini arah getarnya E cos theta ya. Tetanya diambil dari sumbu vertikalnya. Nah, untuk polarisasi dengan penyerapan selektif ini dalam kehidupan sehari-hari kita itu mengenal suatu bahan yang disebut dengan polaroid. Polaroid adalah suatu bahan yang dapat menyerap arah bidang getar gelombang cahaya dan hanya melewatkan salah satu bidang getar saja. Nah, seberkas sinar yang telah melewati polaroid hanya akan memiliki satu bidang getar saja, sehingga sinar yang telah melewati polaroid adalah sinar yang terpolarisasi. Nah, untuk polaroid ini dalam kehidupan sehari-hari itu dipakai pada kacamata ya, kacamata matahari ya, untuk sinar matahari, kemudian polaroid untuk kamera. Nah, selanjutnya polarisasi karena pemantulan ya. Jadi teman-teman pasti pernah melihat sinar matahari yang terpantul pada permukaan air seperti ini ya. Nah, sinar matahari yang terpantul oleh air ini itu mengalami polarisasi teman-teman, sehingga intensitas cahaya yang kita lihat itu lebih kecil daripada kita melihat matahari langsung ya. Jadi kalau melihat matahari langsung itu kan perih penglihatan kita, tapi kalau melihat sinar matahari dari permukaan air ya, tidak terlalu perih ya. Nah, ada 3 kemungkinan yang terjadi pada cahaya yang dipantulkan. Yang pertama itu cahaya pantul tak terpolarisasi.
Yang kedua, cahaya pantul itu terpolarisasi sebagian. Yang ketiga, cahaya pantul itu terpolarisasi sempurna seluruhnya. Nah, kita akan membahas untuk cahaya pantul terpolarisasi sempurna ya. Untuk polarisasi sempurna itu ada sudut yang dikenal dengan sudut Brewster. Sudut Brewster itu adalah sudut datang yang menghasilkan sinar pantul terpolarisasi sempurna. Nah, misalkan sinar datang ini arah getarnya banyak, kemudian mengenai permukaan air atau permukaan kaca ya, itu mengalami polarisasi ya. Misalkan mengalami polarisasi sempurna ini, itu nilai sudut Brewster bisa dinyatakan dengan perbandingan indeks bias bahan, dalam hari ini indeks bias air atau indeks bias kaca gitu, kemudian dibagi dengan indeks bias udara. Karena indeks bias udara itu kita anggap 1, maka nilai tangan pada sudut Brewster sama dengan indeks bias medium yang cahaya tersebut mengalami polarisasi. Jadi kalau indeks bias air ya berarti 4/3, indeks bias kaca 1,5 misalkan. Nah, terakhir polarisasi karena hamburan. Nah, pertanyaannya adalah mengapa langit berwarna biru, teman-teman? Jawabannya, peristiwa ini disebabkan oleh hemburan cahaya ya, hemburan cahaya oleh partikel-partikel udara. Nah, cahaya biru memiliki frekuensi yang lebih rendah daripada frekuensi cahaya merah. Maka cahaya biru dihamburkan lebih banyak daripada cahaya merah. Itulah mengapa kita melihat bahwa langit itu berwarna biru. Oke, sekian untuk penjelasan saya terkait polarisasi. Selamat belajar.